sudah kuliah dan semuanya mereka melayani Tuhan, mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Dan saya percaya sekali bahwa firman Allah berkata bahwa seperti Joshua katakan doanya, as for me and my house we will serve the Lord. Dan itu kerinduan saya, dan saya melihat keluarga kami sekalipun melewati kesulitan-kesulitan tetapi tidak melepaskan Tuhan. Itu hal yang luar biasa, dan itu pasti there must be grace of God, itu pasti anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Tapi kalau boleh jujur Bapak Ibu Saudara, saya sedikit bersaksi dalam perjalanan mengikut Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan, ada banyak sekali hal yang dilewati dalam perjalanan itu, saudara. Entah sukacita, entah kekuatan, entah penghiburan, entah badai, entah masa-masa yang tidak baik, itu pasti dilewati oleh orang yang sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan berjanji bahwa kita akan dibawa ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tapi even in the darkest night, ke lembah yang kelam, kita juga akan dibawa, tetapi tidak berdiam di sana. Kita hanya melewati. Yang setuju boleh katakan amin. Dan satu waktu Tuhan mengizinkan, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan satu waktu Tuhan mengizinkan saya melewati lembah kelam itu, saudara. Dan seharusnya saya tidak berdiam di sana. Tapi sejujurnya bahwa manusia punya kekuatan terbatas, tapi saya mempercayai bahwa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Singkatnya, saya mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Dan kemudian satu waktu dokter memvonis saya ada sakit dan sulit untuk disembuhkan. Dan di saat yang bersama anak saya juga sakit, dan mami saya juga kena stroke 590 gulanya. Jadi, dan yang anak yang kecil juga kena usus bocor. Jadi dalam waktu yang cukup bersamaan saya divonis, dan anak saya pun berhenti sekolah, dan anak yang kecil pun kena kritis dengan usus bocor, dan mami saya kena stroke. Di mana Tuhan yang saya sembah? Di mana Tuhan yang kami layani, saudara? Ternyata Tuhan masih ada. Masih ada Tuhan, tidak pernah meninggalkan. Kita boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi mungkin saya hanya diizinkan untuk melewati masa-masa itu, untuk mengetahui bahwa ketika tidak ada jalan, ternyata Tuhan masih berjalan bersama dengan kita. Saat itu tidak ada jalan buat saya berangkat ke Cina, ke Singapura, dan di sana dokter juga berkata bahwa sulit karena penyakitnya penyakit langka di dunia, 108 orang yang kena, dan benjolannya banyak, dan sulit buat saya untuk melihat hari-hari yang baik. Dan anak saya pun divonis oleh dokter di Singapura ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi kalau mau dibilang badai itu silih berganti, tetapi siapa yang bisa menolong? Dan di mana Tuhan yang saya layani, yang kita percayai, saudara? Semua orang pernah melewati badai, semua orang pernah melewati masa sulit, tetapi di situ saya selalu melihat bahwa ada Tuhan yang akan selalu ada buat kita dan tidak pernah terlambat menolong kita. Dokter katakan bahwa penyakitnya sulit, dan saya menjalani beberapa waktu yang cukup lama dengan kemungkinan sangat kecil untuk bisa dipulihkan. Tapi sekali lagi, Yesus, dia tidak hanya berjanji untuk menyembuhkan. Kadang-kala kita fokus dengan kesembuhan fisik, dan kita lupa bahwa kesembuhan batin itu juga salah satu jawaban Tuhan yang luar biasa. Artinya kadang-kadang ada badai, dia bisa teduhkan. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak meneduhkan badai, tapi badai tetap ada, tapi hati kita diteduhkan dan kita bisa berjalan di atas badai. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan itu yang saya lewatin, saya berjalan di atas badai bersama keluarga. Dan dengan kesulitan, dengan air mata, dengan masa-masa yang sulit, saya melihat Yesus itu sungguh tidak berubah, saudara. Artinya bukan soal kesembuhan. Ada banyak orang sembuh dan dia tidak balik lagi bersyukur, banyak juga. Tapi saya melihat kekuatan demi kekuatan yang Tuhan beri, penghiburan yang sejati yang Tuhan beri, melebihi apapun, saudara. Kami bisa melewati proses itu, dan saya mengambil keputusan untuk tetap mempercayai Tuhan. Saya katakan, Yesus, Engkau tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Mampukan saya untuk mempercayai terus sampai Engkau datang kedua kali. Saya tidak akan melepaskan iman saya. Dan saya percaya jika Tuhan punya rencana buat saya, masih ada umur buat saya di bumi, saya percaya mujizat masih terjadi. Dan saya percaya anak-anak saya pasti disembuhkan jika memang masih ada waktu buat kami, umur di bumi. Dan ketika saya fokus bukan hanya untuk kesembuhan, tapi dalam kesulitan, baik di Cina, di Singapura, saya tetap mendoakan orang sakit. Saya tetap memberi kekuatan kepada orang-orang yang lemah. Ketika saya lemah, Tuhan memberi kekuatan buat saya. Ketika kita sedang mengalami kesulitan, jangan berhenti menabur, jangan berhenti menguatkan orang lain, jangan berhenti melayani Tuhan,
Jangan berhenti mengikut Tuhan. Ketika jalan bahkan tertutup, Dia sanggup membuka jalan. Ketika kami tetap terus berjalan dan tidak menyerah, Tuhan tidak pernah berubah. Allah yang kita layani tidak pernah berdusta. Dia berjanji, Dia pasti menggenapi. Oh, Dia memegang hari esok kita. Dan ternyata Tuhan dengan tangannya yang luar biasa, step by step, anak saya disembuhkan, dan anak yang besar juga disembuhkan, dan mami saya juga stroke disembuhkan oleh Tuhan. Dan sampai hari ini saya mengalami mujizat kesembuhan Yesus. Saya sedikit bersaksi yang membuat saya kagum. Satu waktu saya operasi di Singapura, itu pun karena dukungan dari teman-teman, bukan karena kebanyakan duit, saudara. Dan saya berangkat ke sana, ada operasi, dan ada satu waktu terakhir saya operasi dan saya mimpi dalam satu ruangan, ruangannya penuh keemasan, wallpaper, dan ruangannya itu cukup bersinar dan kelihatan kayak wallpaper ya di dindingnya, dan nggak besar. Dan di situ ada perempuan pakai gaun warna putih keemasan, dan di situ ada desainernya, jadi ada perancang busananya. Saya tidak kenal, tapi seperti orang Indonesia, rambutnya hitam. Terus setelah operasi, saya mimpi itu, saya pulang ke Jakarta. Saya ingat saya pernah sekolah desain. Dari kecil saya suka jahit, tapi nggak kepake. Jadi waktu saya sakit, saya jahit, saya desain. Dan hanya dengan doa Tuhan, kalau saya ada kesempatan, saya tetap akan melayani Tuhan kalau disembuhkan. Dan kalau boleh, saya ingin berkarya buat Tuhan. Dan ternyata Tuhan itu sangat luar biasa. Dia bukan hanya mendengar doa saya untuk disembuhkan. Karena saya berdoa, kalau Tuhan mesembuhkan atau tidak, saya tetap percaya bahwa Engkau juru selamat saya. Dan ternyata Tuhan mendengar doa saya, dan juga mendengar doa yang sekilas saja. Dan secara manusia tidak mungkin kalau saya bisa berkarya, karena secara fisik sulit, saudara. Mungkin mic-nya jangan dirubah lagi. Dan kemudian saya pulang, saya mulai jahit dan desain. Dan ternyata Tuhan mendengar doa yang beberapa tahun lalu saya doakan. Pada tahun 2013 Tuhan menjawab doa saya. Saya terpilih oleh anugerah Tuhan menjadi salah satu perancang busana untuk event Miss World di Bali. Saudara, Yesus kita luar biasa. Saudara bisa membayangkan bahwa Tuhan menjawab doa saya ketika dalam kesulitan, dalam jalan tertutup. Tuhan sudah mendengar doa kita, saudara. Jangan pernah berhenti, sekalipun hari ini kita masih dengan jalan tertutup, masih tidak mengerti rencana Tuhan. Jangan berhenti. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Saya buat gaun dari 129 peserta seluruh dunia. Saya buat dan Miss Brazil, Miss Senimkit, dan beberapa miss yang lain, dan terpilih menjadi top 5 dan dibukakan jalan sampai hari ini. Dan anak perempuan saya juga diberi kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan sampai hari ini. Anak perempuan saya juga sebagai desainer sampai hari ini. Sekali lagi, siapa yang melakukannya? Tidak ada manusia hebat, semuanya karena Tuhan. Dokter bisa memvonis kita, kesulitan bisa ada di depan, keluarga, masalah dan keluarga bisa dalam sekejap menyerang kita. Tapi sekali lagi, ketika kita mendapatkan Yesus, itu berarti kita mendapatkan segala-galanya, dan itu alasan untuk kita hidup sampai hari ini. Yang setuju? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ada sebuah pujian terakhir yang saya ingin persembahkan. Lagu ini saya tulis ketika air mata bercucuran, saudara. Sulit buat dihentikan. Saya mohon maaf karena lagi baru sembuh radang, jadi sedikit gatal kalau nyanyi, jadi kadang susah. Tapi saya akan coba menaikkan pujian ini. Lagu ini saya tulis ketika saya sulit untuk berjalan, ketika air mata sulit berhenti, ketika saya sedang menjalani proses-proses yang panjang dalam hidup saya, bahwa Dia tidak pernah berubah. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di
Yesus, Yesus, Yesus.